Selamat pagi dokter. Ya, pagi. Perkenalan, nama saya Surya, perwakilan dari kelompok 7 FK WKS. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dokter mengenai penyakit DB. Penyakit DB atau demam berdarah itu apa ya dokter? Penyakit apa? Ya, terima kasih ya teman-teman adik-adik dari Jaya Kusuma ya. Demam berdarah itu penyakit penular yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Biasanya sih di sini juga banyak sih kalau di Dawar sini untuk penularannya, apalagi kalau sekarang musim-musimnya lagi musim tidak bisa diprediksi ya. Jadi banyak sekali penularan untuk penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh nyamuk tadi itu, dari nyamuk. Iya dokter. Biasanya untuk tadi kan disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah itu biasanya tempat berkembangnya itu di mana ya dokter untuk nyamuk? Iya, makanya biasanya kan kita kan ada program pemberantasan sarang nyamuk ya, itu yang terpenting ya. Sebenarnya ada juga kita program itu kayak biasanya disemprot gitu ya. Tetapi kita biasanya sih tidak terlalu itu untuk fogging ya. Karena berisiko dan efeknya ke lingkungan juga jelek. Biasanya kita sarang nyamuk itu kita berantas yang utama. Tempat-tempat penampungan air ya, yang ada genangan-genang air, terus tempat mandi, sumur-sumur yang ada ditutup atau bekas-bekas untuk air itu, jadi sering sekali. Sama mungkin orang-orang terkadang lupa ya sama gantungan-gantungan baju yang sudah lama gitu ya, terkadang tidak segera dikosongkan sehingga nyamuk-nyamuk suka di tempat yang seperti itu ya, lembab-lembab. Ya beda. Untuk penyakit demam berdarah sendiri dokter, itu gejala-gejala yang timbul apabila terinfeksi dari penyakit tersebut bagaimana ya? Oh iya. Jadi sebenarnya seperti demam biasa ya, seperti demam alangkah layaknya biasanya. Cuman memang dia gejala-gejalanya itu mirip-mirip seperti demam-demam atau kita salesma, myalgia atau common cold biasa, kayak ada mungkin demam parah, pusing, lemah, letih, lesu gitu. Bisa-bisa juga disertai dengan, kalau bersamaan dengan ISPA ya bisa dengan ISPA juga, batuk pilek atau mual muntah, itu lumrah ya. Tetapi yang khas memang momennya itu dia tidak turun dengan obat, itu bisa sampai 3 hari ya. Panas tinggi terus, setelah itu dia akan turun pada momennya, pada saatnya akan turun. Misalnya turunnya di 4, 5, 6 hari itu. Tapi sebenarnya itu yang berbahaya sih, kalau segera tidak dilakukan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut ya. Karena memang makanya dari itu biasanya kalau kita melihat pasien yang dengan demam-demam lebih dari 3 hari atau 3 hari langsung kita cek laborat. Karena untuk memastikannya itu ya harus dengan laboratorium itu. Karena memang gejalanya kurang lebih sama dengan penyakit infeksi lain. Dokter tadi sempat menjelaskan terdapat program di puskesmas ini yaitu Jumantik tersebut nih dokter. Bisa dijelaskan secara singkat dokter apa itu program Jumantik tersebut? Jadi memang kita sangat-sangat mengedepankan pencegahan. Terkadang itu yang dilupakan, padahal itu yang penting ya. Takutnya karena memang hanya pengobatan itu tidak bisa adekuat ya. Tetapi takutnya terkena kembali, karena kita tahu sendiri bahwa demam berdarah itu nyamuknya bisa berjalan sampai kurang lebih 400 meter ya, dengan ketinggian 15-20 meter, jadi resiko ya. Maka dari itu kita rutin tiap seminggu sekali itu ada programnya PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Kita bekerjasama dengan para kader-kader, namanya kader Jumantik, yang mana dia mengontrol setiap rumah. Kader Jumantik itu setiap dusun itu kalau di kota biasanya RW ya. Tiap RW itu ada satu kadernya untuk mengontrol rumah ini kira-kira sudah terkontrol atau tidak gitu. Jadi sekarang zamannya sudah zaman gadget ya. Jadi sebenarnya kader itu rutin setiap hari untuk mengontrol, seperti tolong foto share kamar mandi rumahnya, sekitar adakah yaitu genangan-genangan air yang lupa nggak tutup atau gimana, terus atau ada tidak cantolan-cantolan baju yang lupa, itu mereka ada sharing group gitu ya. Nah terus setiap minggu hari Jumat ada kontrol atau evaluasi dari puskesmas. Kita ke sana bersama dokter menanggung jawab dari program demam berdarah untuk mengevaluasi yang dilakukan kader itu. Oh ternyata bagus benar. Itu sebagai upaya sih dari kami di puskesmas untuk
menanggulangi demam berdarah. Kalau menjadi wabah kan juga beresiko banyak sih. Iya. Berarti ini untuk setiap harinya dikontrol dari kadernya masing-masing Iya. ya? Dan setiap minggunya itu evaluasian ke lapangan ya? Iya benar. Jadi rutin kader itu berkomunikasi, terus evaluasi monitoringnya tiap minggu kita lakukan. Iya. Baik, terima kasih dokter Ya. untuk jawaban-jawaban tadi. Sekian saya ucapkan dan terima kasih banyak. Sama-sama ya, terima kasih.